Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah membuat sebuah aplikasi tentang aplikasi Java MySQL tentang Andy dan Dellen, hari ini kita akan melanjutkan yaitu untuk membuat aplikasi tentang pencarian. Oke, teman-teman silahkan buka projectnya yang kemarin, atau ya, apabila belum nanti bisa dicek di sini. Oke, karena di tutorial sebelumnya saya sudah membuat sebuah tutorial, jadi teman-teman bisa ngecek, bisa dicek di YouTube. Nah, oke, kita pada kali ini akan membuat sebuah pencarian, ya, tombol pencarian dan tombol close. Nah, caranya kita menggunakan tab field, text field ini, kemudian pilih drag lalu drop di sini. Nah, kalau sudah, kita desain dulu. Nah, ingat di form ini silahkan diberi nama, misalkan kata kunci. Oke, kemudian kita ambil button di sini, kemudian diedit, cari. Oke. Nah, kalau sudah, silahkan beri action pada button cari, jangan dengan mengklik kanan pada button cari, kemudian event dan action performer. Nah, di sini silahkan tulis scriptnya seperti ini, try. Ini, ya. Kemudian edit garis sama dengan get to go home. Garis sama dengan garis B terus. Nilainya adalah 0. Nah, di sini kita membuat koneksi seperti biasa. Kemudian nanti untuk pencariannya kita menggunakan lag. Nah, kita copy aja untuk koneksi, ya, menggunakan koneksi ini, koneksi. Paste. Kemudian ini delete. Oke, sampai di sini. Nah, oke, setelah itu kita lanjutkan menggunakan result set, kemudian kita bikin variabel baru rs sama dengan koneksi dot prepare statement. Kemudian kalau untuk cari ini kita menggunakan lag. Jadi sama ya, kita itu memanggil tabel yang berada di dokter, kemudian menggunakan fungsi lag. Nah, seperti ini.
kalau kadi dokter ini dia mengambil field yang berada di tabel. Kadi dokter field yang berada di tabel, like. Oke, seperti ini. Like, terus kunci dan hit text. Nah, kemudian or salah. Nanti kita cek salahnya di mana. Query. Oke, ini udah benar. Oke, lanjut. Kemudian while di mana? RS. Like. Ini kemudian ini salah, kurang-kurangnya di dalam string ya, seperti ini. Oke, kita memanggil datanya string. Ini baris ke 1, kemudian rs dot sudah, kita coba jalankan. Oke. Nah, ini sudah jadi. Coba sekarang nama. Close dulu. Namanya misalkan dulu. Nah, ini misalkan DR. Nah, ini DR semua. Kemudian misalkan M. Nah, ini udah muncul, misalkan S saja. S. Bisa. Oke. Ya, jadi saya terangkan sedikit. Penggunaan like persen ini adalah digunakan untuk mencari. Nah, persen ini adalah mencari sebuah kata yang berada di depannya atau sebelah kirinya. Misalkan
namanya muh, berarti yang diambil adalah kata muh saja dan kata sebelahnya tidak diketahui. Namun ketika di belakang ada persennya lagi, maka misalkan kata Muhammad, misalkan dicari muh dan di depannya nggak ada muh, maka dia akan mengambil menselect kata yang berada di belakangnya, sehingga sampai ketemu, ditemukan, maka dia akan menampilkan. Kalaupun tidak ketemu, maka dia tidak akan menampilkan. Jadi fungsinya persen ini adalah mencari kata, dan jika di depannya tidak ditemukan, maka dia mengambil kata sesudahnya, seperti itu. Nih persen 2 ini, oke. Nah di sini kita sudah membuat sebuah pencarian yang berada di tabel dokter. Oke, selanjutnya kita akan masuk pasien. Ya, masuk ke pasien. Ya ini, klik pasien.java-nya, kemudian masuk desain. Sama seperti tadi, caranya adalah menggunakan text field. Ya, textnya di sini. Jangan lupa diberi nama variabelnya, kata kunci. Oke. Kemudian buttonnya. Kita kasih cari. Nah, udah. Kita beri event atau action. Nah, ini sama teman-teman. Jadi sama banget seperti tadi. Bedanya kita akan mencari di tabel pasien. Oke, seperti itu. Nah, kita copy aja. Oke, copy. Kemudian pastekan di sini. Nah, ini. Oke, saya sedikit jelaskan. Nah, kalau ini kita tadi mencarinya di dokter, maka kita akan mencari di tabel pasien. Nah, kemudian di pasien itu kuncinya adalah kita mencari apa yang akan dicari. Kalau di tabel dokter dia mencari berdasarkan kode dokter, misalkan di sini. Kita tunggu. Nah, ini kalau di tabel dokter itu dia mencari berdasarkan KD dokter ini ya. Jadi dia mengambil fitnya di KD dokter, kemudian dicocokkan data yang berada di form kata kunci. Nah, sekarang kita akan mencari tabel yang berada di pasien. Kalau di tabel pasien itu dia fitnya adalah, kuncinya adalah nomor RM, nomor underscore RM. Nah, ini nomor underscore RM, kemudian di sini nama, berdasarkan nama. Oke. Jadi ini adalah tipe pencarian. Jadi kita nanti akan mencari berdasarkan nomor registrasinya dan kemudian namanya. Dan apabila teman-teman mau menambahkan berdasarkan alamat, itu bisa ditambahkan di sini. Maka nanti kita panggil aja, kita tinggal menambahkan fit alamatnya, kemudian kata kunci. Jadi kata kuncinya akan dicocokkan data yang berada di fit nama. Kalau ada, maka dia akan menampilkan seperti itu. Oke teman-teman, gitu ya. Kita coba jalankan ini. Saya sudah mengeditnya. Oke, kita cek. Kita cek terlebih dahulu pasien. Ini cuma ada satu. Oke, kita coba tambahin biar nanti bisa kelihatan. Kalau pas dicari misalkan
kita coba carinya. Kita mencari berdasarkan kode terlebih dahulu, berdasarkan nomor registrasi. Misalnya saya ini mengambil 26. Nah, jadi 26 ini dia akan menampilkan data yang nomor registrasinya ada angka 26 gitu ya. Misalkan saya menambahkan lagi 26 kita searching 26. Oke, jadi data yang data yang nomor regisnya 26 maka dia akan ditampilkan ya seperti ini ya. Ini kan ada 26, kemudian ini juga 26 maka dia akan ditampilkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan select berdasarkan nama, cari berdasarkan nama. Misalkan berarti yang akan ditampilkan data yang ada kata nanya. Nah, di sini ada M, kemudian ada Naruto. Oke teman-teman. Nah, ini masih ada kesalahan di sini ya untuk menampilkan. Kita cek. Ya. Pasien dulu. Ini sudah. Berarti ini kurang, harusnya 4. Tadi kan jenis kelaminnya tidak diketahui. Berarti ls spring 4. Oke, kita coba jalan. Master pasien. Oke, gitu. Kemudian kita cari. Nah, ini udah muncul. Oke, karena untuk cari. Nah, ini berdasarkan nama. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berhasil membuat form pencarian ya. Jadi kita sudah berhasil membuat form pencarian, yaitu yang berada di data dokter dan juga data pasien. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol close begitu. Oke, kita masuk ke form dokter terlebih dahulu di sini. Oke, kemudian masuk desain. Nah, kemudian menggunakan button lagi, kasih di sini nanti keluar. Nah, kita beri action, klik kanan pada menunya, kemudian event action performance. Nah, perintah ini sangat simpel teman-teman. Jadi teman-teman, ini paling simpel banget, yaitu perintahnya adalah dispose. Nah, ini perintah paling simpel. Oke, kita coba jalankan. Kalau sudah diketikkan dispose seperti ini, kita jalankan. Masuk ke dokter. Nah, kemudian ada tombol keluar, kita coba klik tombol keluar. Nah, berhasil. Oke, berhasil. Sekarang kita yang terakhir adalah di form pasien ini. Pasien ini jangan lupa diberi tombol close juga. Nah, caranya button. Oke, kemudian ganti teksnya keluar. Kita beri event. Perintahnya adalah apa? Dispose. Oke ya, dispose. Itu ini. Coba kita jalankan. Kita tunggu ya. Pasien. Oke, ada tombol keluar, kita klik dulu. Oke, berhasil. Nah, seperti itu teman-teman. Kita sudah berhasil membuat sebuah
sebuah aplikasi sederhana menggunakan Java MySQL yang dari awal kita sudah membuat create, yaitu create ke dalam database, kemudian read, membaca data yang berada di database, kemudian update, yaitu edit, kemudian juga delete. Jadi kita mendelete dari database, kemudian ada pencarian, dan yang terakhir adalah close. Nah, seperti itu tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.